Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Wahai ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang fardu maupun yang sunnah. Semoga seluruh amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga malam hari ini, bahkan hingga selesai Ramadan nanti, telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa Ramadan akan segera berakhir meninggalkan kita. Hanya tinggal beberapa hari saja mungkin kita bersama dengan bulan Ramadan. Namun setelahnya Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan Ramadan akan datang kembali tahun yang akan datang. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah di tahun yang akan datang kita masih kembali dapat berjumpa dengan bulan Ramadan? Apakah di tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kita kembali untuk menemukan bulan Ramadan? Sementara yang namanya ajal, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Ajal atau kematian tidak akan pernah kompromi untuk memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan walaupun hanya sebentar saja. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketaatan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berkualitas lagi. Apalagi di bulan Ramadan ini kita bersama-sama menjalankan salah satu perintah Allah sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, halaman 100, surat yang kedua ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat sebelum kamu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar supaya membentuk kamu menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul bertakwa. Kita garis bawahi kalimat la'allakum tattaqun agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, selama kurang lebih 25 hari kita berpuasa, apakah 25 hari tersebut dapat meningkatkan ketakwaan kita? Apakah
ibadah puasa yang sudah kita jalani 20 hari tersebut sudah menjadikan takwa kita lebih berkualitas ataukah belum? Maka jawabannya yang tahu hanya Allah dan diri kita masing-masing. Silakan kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah puasa yang sudah 25 hari kita kerjakan ini sudah membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Sudah membuat takwa kita lebih berkualitas atau belum? Maka mungkin kita perlu berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, ya. Serta mungkin kita mengambil hikmah dan pelajaran ataupun bertadabur alam dari alam semesta dan seluruh isinya yang Allah ciptakan di muka bumi. Pada kesempatan kultum tarawih malam hari ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengevaluasi ibadah kita, wabil khusus ibadah puasa kita selama 25 hari ini. Apakah puasa kita sudah berkualitas? Apakah setelah puasa ini berlalu kemudian kita menjadi lebih baik lagi? Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh puasa itu sudah diwajibkan juga kepada umat sebelum kita. Bahkan juga puasa dilakukan juga oleh umat agama yang lain, bukan hanya cuma umat Islam. Umat Hindu mereka juga diajarkan untuk berpuasa. Demikian juga dengan umat-umat yang lainnya ada perintah untuk mereka menjalankan puasa. Bahkan puasa mereka mungkin lebih ekstrim daripada kita. Kita berpuasa hanya sekitar 12 sampai 13 jam saja per hari. Kalau mereka ya bahkan ada yang hampir 24 jam mereka berpuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia ternyata yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa agar menjadikan dirinya lebih baik. Makhluk Allah yang lain pun diperintahkan untuk berpuasa. Salah satu di antaranya yaitu seekor ular. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ular untuk berpuasa agar supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi. Allah perintahkan ular untuk berpuasa agar dia menjaga kelangsungan hidupnya. Salah satunya adalah ular akan melakukan yaitu yang namanya proses molting. Apa itu molting? Pergantian kulit. Seekor ular dia akan mengganti kulitnya harus berpuasa terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan perut kenyang, dia tidak bisa melakukan molting ataupun pergantian kulit. Oleh karena itu berminggu-minggu ular harus berpuasa tidak makan karena demi untuk kelangsungan hidupnya yaitu mengganti kulitnya. Demikian juga seekor ulat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ulat untuk berpuasa demi kelangsungan hidupnya. Bagaimana dalam siklus kelangsungan hidup seekor ulat, awalnya dia menjadi seekor ulat, kemudian ketika sudah saatnya tiba, dia akan mengurung dirinya, berpuasa di rumahnya yang sempit yang kita sebut dengan kepompong, dan dalam waktu tertentu dia akan kembali keluar dari kepompongnya, namun menjadi seekor kupu-kupu, bukan menjadi ulat kembang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekor ular sebelum dia berpuasa dan setelah dia berpuasa, dia hanya untuk menjaga kelangsungan hidupnya namun tidak memperbaiki kualitas diri. Apa buktinya? Ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa akan tetap sama bentuknya, tidak ada bedanya.
Sebelum berpuasa dia bentuknya ular, yaitu panjang. Demikian juga setelah dia berpuasa, ya tetap dia akan seperti itu. Ular sebelum dan setelah berpuasa pun namanya sama, disebut dengan ular. Dan cara bergeraknya pun sama, yaitu melata di bawah tanah. Dan tabiat serta sifat ular juga tetap sama sebelum dan setelah berpuasa. Tapi coba kita bayangkan atau kita perhatikan siklus kehidupan seekor ulat. Yang mana ulat kita tahu adalah salah satu binatang yang menjijikkan. Binatang yang paling dijauhi oleh manusia. Karena yang pertama bentuknya yang menjijikkan, bentuknya yang tidak sedap dipandang mata, dan juga ketika kita dekat dengan ulat dikhawatirkan akan terkena yaitu penyakit gatal-gatal. Ulat selama hidupnya sangat rakus, hidupnya hanya untuk makan. Ulat juga dia menjadi hama bagi tanaman, sehingga membuat manusia menjadi marah. Namun apa yang terjadi ketika ulat setelah berpuasa? Dia akan masuk ke dalam rumah sempitnya yang kita sebut kepompong dalam beberapa waktu. Kemudian setelah dia berpuasa tidak makan, dan dia keluar dari rumah sempitnya, dia keluar dari kepompong tersebut menjadi binatang yang berbeda. Sebelum berpuasa namanya ulat, setelah berpuasa namanya kupu-kupu. Sebelum berpuasa makanannya dedaunan, setelah berpuasa makanannya yaitu nektar atau madu. Sebelum berpuasa ulat sangat dibenci oleh manusia, namun setelah berpuasa dia akan banyak dicari dan dikagumi oleh manusia. Sebelum berpuasa, ulat sering membawa bencana ataupun kerugian bagi manusia serta hewan-hewan dan tumbuhan yang lainnya. Tapi setelah ulat berpuasa, dia berubah menjadi kupu-kupu. Justru dia akan membantu proses penyerbukan tanaman. Dia akan hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Dia menjadi perantara penyerbukan bunga dari tanaman yang dia hinggap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah puasa seekor ular dan seekor ulat. Puasa seekor ular sebelum dan setelah dia akan tetap sama. Dia hanya menahan laparnya untuk kelangsungan hidupnya dan menjadi bentuk yang sama dan juga manfaat bagi dirinya sendiri. Tapi ketika dia berubah, tetapi ketika puasanya seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu, maka subhanallah, bukan hanya menjaga kelangsungan hidup ulat itu sendiri, namun juga memberikan manfaat untuk yang lainnya. Nah, kira-kira puasa yang sudah kita lalui selama 25 hari di bulan Ramadan ini, apakah seperti ular ataukah seperti ulat? Maka yang tahu jawabannya hanya kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa 5 hari lagi. Mari sama-sama kita gunakan sisa bulan Ramadan tahun ini yang hanya tinggal beberapa hari saja untuk memperbaiki kualitas puasa kita, agar puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini seperti hasil yang didapatkan oleh seekor ulat ketika dia berpuasa. Setelah kita lalui bulan Ramadan ini, maka di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, kita akan menjadi lebih baik lagi atau minimal sama seperti di bulan Ramadan.
Yang mana di bulan Ramadan kita rajin beribadah, kita rajin melaksanakan sholat fardu maupun sunnah, kita rajin bersedekah, kita rajin bertadarus dan bertilawah Al-Quran. Maka sejatinya ketika Ramadan ini berakhir, puasa ini berakhir, maka kalau kita tidak bisa menjadi lebih baik, minimal ya kita bisa mempertahankan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan juga di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan-bulan yang lainnya. Dan kalau kita ingin berhasil puasanya, maka lakukanlah seperti puasanya ulat. Di bulan Syawal kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal kita lebih rajin lagi dalam bertadarus dan bertilawah Al-Quran. Di bulan Syawal dan bulan yang lainnya kita lebih rajin lagi berinfak, bersedekah, dan membantu orang lain. Maka itulah puasanya seekor ulat, puasa yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah tadi disampaikan surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Semoga di sisa Ramadan tahun ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki kualitas keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.